Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Alhamdulillah 4 tahun ini saya berhijrah dan berhijab. Saat menyimak materi Al-Hikmah webinar, aku lebih baik, ada cara untuk qalbun salim. Salah satunya introspeksi dan perbaikan diri menuju jalan yang benar. Merujuk ke Ar-Rum ayat 41. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk kembali ke jalan yang benar agar kita tidak merasakan akibat dari perbuatan masa lalu, apakah foto-foto di masa lalu sebelum berhijab di medsos seperti FB harus dihapus semuanya? Yang jadi masalah, foto-foto yang diupload bukan saja oleh diri, melainkan dari teman, sejawat, grup-grup dan komunitas lain sejak 2009 hingga 2016. Jika tidak bisa terhapus, apakah menjadi dosa jariah bagi saya, paham? Dan apakah harus menarik diri menutup akun FB-nya agar jiwa ini tenang? Apakah ini bukan menutup silaturahmi? Walaupun hampir semua kontak teman sejawat dokter dari berbagai pelosok daerah ada di FB. Nah, ibu ini profesinya sebagai dokter, ya. Oke. Jadi di dalam Al-Hikmah webinar series, saya membahas bahwa kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya kita harus berani menemukan dan kita harus pandai menemukan apa yang kurang dari diri kita. Kita harus bercermin. Bercermin itu artinya melihat apa kekurangan diri kita. Dan berkontemplasi. Kontemplasi artinya merenung. Jadi kalau kontemplasi itu tanpa bantuan orang lain, merenung apa ya yang harus saya perbaiki. Nah, kalau bercermin, ya seperti kita bercermin kan pakai bantuan cermin, ya. Nah, kalau bercermin kita minta pada orang, Kang, apa ya kekurangan saya yang harus saya perbaiki? Mama, apa kekurangan ayah yang harus ayah perbaiki? Ayah, apa kekurangan mama? Nah, ketika istri kita menyebut kekurangan saya, ya, ayah teh begini-begini, saya nggak usah marah. Sebab kalau saya menemukan kotoran di hidung saya saat bercermin, ya bersihkan saja kotoran yang ada di hidung saya, bukan menghancurkan cermin. Kalau istri kita mengingatkan, gak usah marah sama istri, perbaiki saja diri kita. Kalau teman memberitahu apa yang harus saya perbaiki, gak usah marah sama teman, sama aja dengan marah sama cermin, ya gak? Perbaiki diri. Nah, jadi waktu kajian Al-Hikmah itu saya sampaikan, kalau mau jadi lebih baik, kita harus menerima masukan orang lain tentang diri kita kalau yang kurang-kurang. Atau kita sendiri berkontemplasi. Nah, ibu dokter ini, beliau tadinya tidak berhijab, sekarang berhijab. Nah, di medsos itu dari tahun 2009, ya, di FB, beliau mengupload tentu saja foto-foto saat beliau belum berhijab. Nah, masalahnya juga bukan hanya bu dokter, tapi dari teman-temannya juga ngirim begitu. Nah, kalau kita bertobat, apakah foto yang belum berhijab itu harus dihilangkan, di-delete, ya? Itu pertanyaan pertama. Dan saya yakin di antara ibu-ibu banyak yang mengalami hal ini. Oke, kalau kita mau sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, gantilah foto-foto yang tidak berhijab dengan foto-foto yang berhijab. Jadi, bu dokter, secara bertahap, ya, dibuang mana yang bisa ibu buang, ya ibu ganti sekarang dengan foto-foto yang sudah berhijab, karena ibu tadi katakan kalau saya tutup di situ terkumpul koleha-koleha saya sesama dokter. Kadang suka ada kemanfaatan, ada seminar, ada pertemuan, kan ibu perlu juga kan untuk seminar, untuk bertemu
apakah itu secara online atau offline. Nah, jadi saya tidak mengatakan karena tobat kemudian ibu buang akunnya. Sebab akun itu di medsos bisa kita gunakan untuk kebaikan dan juga memang bisa keburukan. Nah, selama ibu menggunakannya untuk kebaikan, untuk mencari informasi, untuk silaturahmi, ya, untuk menguatkan persaudaraan sesama satu profesi sebagai dokter, kemudian ibu suka sharing informasi, ya menurut saya tidak perlu ibu akunnya dibuang. Kenapa? Karena ada kemanfaatan. Yang ibu buang yang mana? Yang belum berhijab itu ibu buang pelan-pelan. Ibu ganti dengan yang sekarang penampilan sudah berhijab. Bagaimana kalau ada yang tidak bisa dibuang? Allah Maha tahu kan? Bukan Anda tidak membuang, tapi tidak bisa. Mungkin itu kiriman dari teman. Ya masa Anda bilang, tolong ya delete ya foto yang ini. Ya kalau itu teman dekat, Anda bisa lakukan itu. Tapi kalau teman belum terlalu dekat atau foto bareng-bareng gitu ya, habis seminar Anda bareng-bareng, nah Anda khawatir ini kalau Anda delete, teman-teman yang lain merasa dibuang. Nah, jadi lakukan saja Bu Dokter yang bisa Anda lakukan. I'malu ala ma tutiqun. Lakukan apa yang kamu mau, yang kamu mampu. Lalu di dalam surat Al-Ankabut dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan usaha perjuangan yang bisa kamu lakukan. Ya. Itu jawaban saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Aam, saya suka merasa hampa ketika anak-anak pergi main dengan teman-temannya. Saya single parents. Saya berdoa agar kami lebih bisa bersama di rumah. Dan saya nggak suka anak-anak dibawa mantan suami, karena dia sudah menikah lagi. Sekarang Allah mengabulkan doa itu. Kami selalu bertiga di rumah, tapi tapi bersamaan dengan adanya ancaman corona di luar. Apakah saya salah dalam berdoa? Ya, Ibu, pertama ada hampa yang sifatnya manusiawi, ya. Ya, Ibu lebih senang dekat sama anak-anak, ya kan gitu. Ibu single parents, Ibu besarkan anak-anak Ibu karena Ibu berpisah sama suami dan suami Ibu sudah menikah lagi. Nah, terus Ibu tuh suka merasa kosong, merasa hampa saat anak-anak tidak ada. Lalu Ibu berdoa, ya. Ibu berdoa agar Ibu selalu ingin bersama anak-anak. Boleh tidak? Ibu, selama itu baik, tidak ada yang dilarang, ya. Silahkan berdoa, ya Allah, beri kekuatan agar anak-anak kumpul saja dengan saya, gitu ya. Apalagi Ibu khawatir misalnya kalau anak bareng sama suami, cara pendidikan suami dengan istri barunya itu belum tentu cocok untuk anak-anak Ibu. Dan alhamdulillah anak-anak Ibu sekarang kumpul sama Ibu, ya. Karena hasil doa Ibu. Ya tentu saja tidak ada masalah. Yang tidak boleh, Bu, menanamkan kebencian pada anak-anak tentang ayahnya. Itu tidak boleh. Sekalipun ayahnya itu seorang yang buruk, ya. Nah, ini mohon digarisbawahi pada Bapak Ibu yang bercerai, berpisah, apapun penyebab pisah itu, apapunlah penyebabnya, ya. Nah, tapi satu hal, kita harus mengajari anak-anak untuk selalu berbuat baik kepada ayah bundanya. Misalnya, Ibu bercerai sama suami, ya karena suami Ibu melakukan keburukan-keburukan. Nah, Ibu tetap saja, Ibu harus menyuruh anak-anak itu baik sama bapaknya. Karena seburuk-buruk laki-laki itu, dia adalah bapaknya. Nah,
Jadi ibu bilang untuk selalu santun, selalu hormat sama bapaknya, gitu loh. Nah, begitu juga bapak. Kalau bapak bercerai, apapun penyebabnya, nah kita tidak boleh menanamkan antipati. Kenapa papa bercerai sama ibu kamu? Karena ibu kamu tuh begini, begini, begini. Disebut keburukannya. Nggak boleh, ya. Anak nanti kalau sudah dewasa tahu tentang karakter bapaknya, tentang karakter ibunya, dan pasti mereka mengerti dengan semengerti-mengertinya mengapa ayah bundanya berpisah. Jadi menurut hemat saya, kalau cuma sekedar berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak-anak teh bareng sama saya, ya boleh-boleh saja. Ya, terus ibu berharap anak-anak lebih bareng sama ibu karena khawatir ibu tirinya tidak bisa mengarahkan seperti Anda sebagai ibu kandungnya, ya. Nah, lalu Anda berdoa, berharap. Boleh? Boleh, boleh. Saya katakan yang tidak boleh apa, Bu? Jangan menanamkan kebencian atau informasi-informasi buruk kepada anak-anak kita tentang ayah dan bundanya. Ya, ibu kesel sama suami atau kepada mantan suami, tapi nggak usah ngomong tuh, dia tuh bapakmu itu sesuatu yang buruk, ya. Jangan sampai lakukan itu. Sekalipun memang bapaknya itu seorang yang buruk begitu, ya. Biarkanlah anak yang tahu tentang kelakuan bapaknya. Tidak perlu kita ceritakan. Kamu tahu nak, apalagi yang paling parah, si anak itu belum cukup umur. Masih SD, masih SMP. Udah dijejali tentang, nih bapak kamu tuh begini, 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 begini. Nah, ibu kamu tuh begini, begini, begini. Padahal itu belum waktunya. Nah, kecuali kalau nanti anak sudah dewasa, ya sudah berpikir jernih, sudah kuliah, itu sifatnya diskusi. Dari hati ke hati, anak kita berpikirnya sudah relatif matang, secara psikis juga sudah matang. Bolehlah cerita, tapi catat, bukan menjelekkan, tapi bicara fakta, ya. Nah, ini paling catatan saya. Kalau urusan Anda merasa hampa, itu kan manusiawi sekali. Kalau Anda biasa bertiga, tiba-tiba anak-anak pergi sama temannya, ya kan, gitu. Terus ini asa sepi, ya manusiawi gitu ya. Oh, satu lagi, tidak boleh ya kita menahan anak nanti, Bu, kalau ibu sudah, anak-anak sudah dewasa. Karena ada yang begini loh. Seorang anak muda cerita sama saya. Jadi memang itu single parents. Terus gini, Pak Am, saya mau nikah, tapi ibu saya selalu bilang gini, udah atuh, jangan nikah dulu, temenin mama. Nah, tolong ibu, bapak, jangan ngomong kayak gitu sama anak. Kalau kamu nikah, nanti mama sama siapa? Kalau kamu nikah, ayah sama ibu sama siapa? Gak boleh gitu. Dan anak itu ada masa di mana dia tuh harus berkeluarga. Maaf, saya ngomong begitu kan ada anak yang curhat sama saya. Pak Am, saya teh nggak tega ngenalin calon istri saya. Karena kan memang kan saya dibesarkan oleh bunda, ya. Jadi bunda bercerai, saya sama bunda gitu. Tapi sekarang usia saya udah 27. Saya udah bekerja, saya sudah berpenghasilan, saya sudah punya calon. Tapi saya nggak kuasa untuk mengenalkan sama ibu saya. Karena ibu saya selalu bilang gini, udah mah nikahnya nanti aja ya, temenin mama. Nanti aja ya, temenin mama. Nah tolong ibu, please, jangan sampai rasa kesendirian ibu menghalangi anak kita untuk melangkah menuju pernikahan. Kenapa Am ada gitu orang gitu? Ada, makanya saya omongin juga ada. Jadi dia itu seolah menahan anaknya untuk menikah karena si ibunya teh sendirian, si ayahnya itu sendirian, atau karena itu anak tunggal, nanti kalau AA nikah, ayah dan mama sama siapa? Nah, jangan jadi orang egois seperti itu. Oke, insya Allah ibu nggak begitu, tapi kan saya perlu mengantisipasi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pekerjaan saya pegawai, saya tinggal di Jakarta. Ya, saya ingin bertanya mengenai tabungan dan investasi. Bagaimana Islam memandang tabungan di bank, tabungan emas, investasi seperti reksadana, dan surat berharga negara, atau boleh atau tidak? Mengingat nantinya kita akan mendapatkan keuntungan. Untuk pribadi saya, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan wadah untuk mengalokasikan penghasilan, seperti tabungan di bank untuk dana utama atau dana darurat, tabungan emas untuk sesuatu untuk nantinya saya gunakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau Anda menabung, tujuannya itu lebih untuk safety, keamanan. Apakah itu dalam bentuk tabungan emas, surat berharga? Ya tentu tidak ada masalah. Apakah itu terlalu cinta dunia? Enggak juga. Kan kita dalam hidup ini kudu memanage masa depan kita. Jadi ada yang bilang orang yang nabung itu orang yang takut orang yang tidak percaya sama rezeki Allah, katanya. Itu keliru. Orang yang nabung itu orang yang pandai memanage masa depannya ketika dia berkemampuan. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan jangan menabung, itu berarti numpuk-numpuk harta. Enggak juga sih. Misalnya gini, saya nabung untuk nanti pernikahan anak saya. Apa salahnya? Saya nabung untuk sekolah anak saya. Saya nabung untuk masa tua saya. Bukan berarti saya tidak percaya sama rezeki Allah. Justru kita disuruh untuk memanage kehidupan kita. Kita disuruh, ya. Islam itu agama yang sangat menghargai orang-orang yang bisa memanage masa depannya. Nah, itu dalam bahasa Quran disebut dengan mauqut. Jadi mauqut itu orang yang selalu merencanakan kehidupannya dengan baik. Nah, jadi kalau Anda menabung niatnya lebih karena keamanan, memang di situ ada keuntungan dari bank, ada keuntungan dari surat-surat berharga. Tapi yang paling utamanya Anda tuh bukan itu. Ya itu Anda nikmati boleh. Duit-duit Anda gimana sih? Harta-harta Anda boleh. Tapi saya ingin luruskan bahwa tidak salah kita punya tabungan. Itu tidak salah. Bahkan Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat, yang selalu merencanakan kehidupannya dengan baik, yang selalu mengantisipasi, itu lebih Allah suka. Ya. Di kondisi pandemi sekarang ini, orang-orang yang sudah merencanakan keuangan dengan baik, ketika suaminya berpenghasilan bagus, dia menabung, dia investasi. Nah, sekarang kondisi ekonomi menurun, ya. Bahkan suaminya sekarang digajinya itu setengahnya oleh kantor. Karena ibu ini pandai memanage keuangan, ya minimal punya nafas untuk mengarungi kehidupan di tengah pandemi. Nah, ini contoh yang bagus bagi orang yang memang hidupnya itu terstruktur, teratur, terencana, sistemik gitu. Makanya ada ungkapan al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Ya, kebenaran kalau tidak dimanage dengan bagus bisa dikalahkan oleh keburukan yang dimanage dengan bagus. Berarti ini pentingnya manajemen, pentingnya pengaturan. Itu sebabnya di Quran kalau bicara waktu ada mauqut. Jadi mauqut itu waktu yang definitif, rundown-nya jelas. Itu sebabnya sholat disebut dengan mauqut. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Kan sholat itu bicara tentang manajemen waktu. Duhur, kalau belum waktunya ya Anda tidak duhur. Asar, belum waktunya. Nah, asar ada waktu, jangan sampai dia lewat. Itu ngajarin kita memanage waktu, memanage apa yang ada di genggaman kita. Jadi yang ingin saya klarifikasi, kalau ada yang mengatakan menabung itu cinta dunia, itu keliru besar.
Kan ada orang yang gini, apa nabung itu? Berarti kamu itu terlalu cinta dunia. Berarti kamu itu tidak percaya sama rezeki Allah di masa depan. Lupakan kalimat-kalimat itu. Itu kalimat keliru. Ya, kalimat yang keliru. Islam mengajari kita untuk selalu merencanakan kehidupan. Ya, sekarang penghasilan Anda lagi bagus, tapi kan yang namanya fisik tidak selamanya kuat. Yang namanya usaha tidak selamanya bagus. Kan banyak perusahaan yang gulung tikar serangan COVID-19 yang bulan Januari itu nggak pernah terpikirkan akan mengalami hal itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, jadilah orang yang selalu merencanakan apapun, termasuk masalah keuangan. So, silahkan Anda mau menabung dalam bentuk emas, mau menabung dalam bentuk uang, mau menabung dalam bentuk surat-surat berharga, silahkan. Nawaitunya untuk berjaga-jaga, karena memang hidup itu harus direncanakan. Hidup itu harus direncanakan, jangan ngalir begitu saja. Dan lupakan orang-orang yang mengatakan bahwa menabung itu cinta dunia, begitu. Menabung itu orang yang tidak percaya dengan masa depan, bahwa masa depan itu oleh Allah dijamin rezekinya. Benar, Allah jamin rezekinya. Tapi rezeki itu kudu di-manage oleh kita. Betul nggak sih? Nah itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi apa yang ibu lakukan tidak perlu ibu ragukan. Bismillah, teruskan saja. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang ibu, profesinya guru, ya, di daerah Cisaranten. Saya ingin bertanya mengenai seni tarik suara dalam pandangan Islam, karena ada sebagian yang mengharamkan. Hobi saya menyanyi dari kecil, sulit dihilangkan, hingga kalau ada acara yang ada selingan nyanyi, saya selalu ingin ikut. Atau kalau ada live musik di tempat kuliner, saya juga ikut dengerin. Begini Ibu, ya, memang masalah musik ini dari dulu sampai sekarang ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan mutlak, pokoknya yang namanya lagu musik haram, titik. Tapi ada juga yang berpendapat tergantung liriknya. Kalau lagu-lagunya lagu-lagu spiritual, ya kan gitu. Kan banyak sekarang lagu-lagu yang bernuansa spiritual, ya. Ya tentu tidak ada masalah. Itu pendapat yang kedua. Kalau saya melihat bahwa kita menghargai teman-teman kita yang mengharamkan musik total, pokoknya namanya musik haram, titik, ya. Kita hargai karena itu juga ada dalilnya. Tapi teman-teman kita, para ahli fikih yang mengatakan musik itu haram kalau digunakan untuk maksiat. Karena kerasnya larangan musik zaman Rasulullah itu seringkali musik dijadikan teman untuk perbuatan maksiat. Judi dibarengi dengan musik, mabuk dibarengi dengan musik, ya. Nah, sehingga termasuk ritual-ritual itu dibarengi dengan musik. Sehingga hadis-hadis tentang musik itu sangat keras sekali, ya. Hadis-hadis tentang musik itu sangat keras sekali ancamannya. Karena memang pada zaman Rasul yang namanya musik itu dijadikan teman untuk perbuatan-perbuatan tercela. Ritual menyembah berhala pakai musik, mabuk pakai musik, judi pakai musik. Nah, ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ada orang yang menyampaikan syair di masjid. Ya, seorang sahabat melirik, "Apa-apaan kamu baca syair?" Syair itu kan bagian dari yang suka ada dalam musik, teman-teman. Kan di musik itu ada lirik, ya. Nah, liriknya itu kan berupa syair-syair. Nah, ada seorang sahabat yang bersyair gitu, karena budaya Timur Tengah saat itu bersyair di masjid lagi, ya. Ada orang yang ngelirik dengan mata yang kayak nggak suka. Lalu orang yang bersyair itu mengatakan, "Demi Allah, saya pernah menyebutkan syair ini di depan orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Rasulullah. Dia nggak apa-apa kok." Nah, jadi dari situ ada isyarat bahwa wajar kalau di antara ahli fikih ada yang berpendapat
untuk lirik-lirik lagu yang tidak mengandung dosa, bahkan mengandung kebaikan, ya, begitu. Tidak ada masalah. Jadi Anda kalau memang hobi menyanyi, coba cari lirik-lirik yang tidak mengandung dosa, tapi lirik-lirik yang bersifat tafakur, ya kan gitu. Silakanlah. Sekarang ini kan banyak sekali lagu-lagu yang berkualitas, dan itu lirik-liriknya lirik-lirik yang tidak mengandung dosa. Lirik yang bukan bicara tentang pacaran, lirik bicara tentang seks bebas, ya, tapi lirik yang membuat kita kagum kepada istri Nabi misalnya, ya. Ada lirik lagu tentang Aisyah, itu tujuannya supaya kita mengagumi istri Nabi, ya. Ada lagu tentang salam, untuk menceritakan betapa damai itu adalah suatu peristiwa yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia, ya. Sehingga ada lagu salam, ada lagu Aisyah, ya. Kalau zaman bahula, zaman jadul, ada lagu di atas di atas sajadah dan seterusnya lah, begitu ya. Jadi Anda tinggal pandai-pandai memilih saja syair-syair yang aman, syair-syair yang tidak mengandung maksiat. Gampang kan? Anda tinggal pilih aja, tidak harus Anda membuang hobi Anda sebenarnya. Ya, tinggal mengganti saja kontennya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu rumah tangga, ya. Saya ingin bertanya mengenai proyek yang kurang jelas. Suami saya mengajar. Beliau dapat tawaran proyek membuat pembahasan soal-soal tes masuk perguruan tinggi dan juga soal-soal olimpiade. Tapi nggak dikasih tahu pembahasan itu untuk siapa dan keperluan apa. Saya kok khawatir itu dipakai curang untuk orang yang mau tes biar dia dapat nilai bagus dan lolos. Bagaimana menurut Pak? Begini Bu, ya, kalau menurut hemat saya, Ibu jangan terlalu khawatir gitu juga, ya gitu. Jadi seringkali ada tes-tes, suami Ibu karena guru, suami Ibu karena dosen, dikasih soal-soal fisika, soal-soal kimia, soal-soal matematika. Itu lebih kepada latihan. Jadi sebenarnya, apalagi soal-soal olimpiade, kan gitu, itu sebenarnya bukan berarti soalnya bakal sama. Tetapi anak-anak kita belajar metode menjawab. Nah, nanti setelah dia itu berlatih, dia lihat jawabannya gitu loh Bu. Bukan berarti untuk bocoran-bocoran ujian, bukan. Setahu saya begitu, ya. Jadi banyak sekali soal-soal yang dibuat oleh pakar. Dan bikin soal tuh nggak gampang. Susah bikin soal tuh, ya. Jangan dikira bikin soal itu gampang. Nah, jadi pakar-pakar itu bikin soal kan, apalagi olimpiade itu pakar-pakar kelas dunia yang bikin soalnya. Nah, suami Ibu sebagai dosen diminta, Pak, cobalah pecahkan soal ini, sama suami Anda dipecahkan, ya begitu. Orang itu tidak menyebutkan untuk apa. Saya yakin bukan untuk bukan untuk bocoran-bocoran ujian, karena sekarang ini Bu, setiap ujian tuh beda-beda soalnya. Tetapi minimal orang yang belajar tahu metode menjawab. Jadi lebih kepada metode. Kan nggak mungkin lah kalau soal matematikanya persis, angkanya segitu, ujungnya segitu. Enggak. Ya, pasti angkanya beda. Tapi jalan yang harus dia tempuh itu relatif benar. Jadi Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan proyek yang ditujukan kepada suami Ibu, suruh mengerjakan soal-soal olimpiade, soal-soal masuk perguruan tinggi. Itu mah biasanya ya bangsa bimbel-bimbel gitu, dia memberikan itu kepada murid-muridnya. Ya, bimbingan-bimbingan belajar itu menyampaikan itu kepada murid. Muridnya kan ngerjain. Nah, dicoba bener enggak. Nah, itu oleh jawaban suami Ibu yang pakar itu akan kelihatan, oh sama, berarti si anak itu
tidak bermaksud dikasih contekan, Bu. Itu jadi menurut saya Ibu boleh khawatir, tapi jangan terlalu khawatir. Ini di dunia keilmuan biasa loh, Bu. Yang tidak boleh tuh nyontek. Tetapi melihat bagaimana cara menjawab, melihat bagaimana cara menulis, kan tidak apa-apa. Saya mau menulis, saya lihat nih kalau pakar bidang ini tuh nulisnya gimana sih? Oh, begitu ya. Saya tidak nyontek dia, tapi saya belajar caranya. Nah, suami ibu tuh nampaknya diminta menjawab soal-soal itu bukan untuk contekan-contekan, bukan, Bu, jangan sejauh itulah berpikirnya, maksud saya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Oke. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai kedudukan hadis baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tadi waktu webinar banyak ngutip dari surat Al-Kahfi. Begini ya, sebenarnya semua surat itu utama. Itu yang saya ingin jelaskan. Yasin ada keutamaan, Al-Kahfi ada keutamaan, Ar-Rahman ada keutamaan, Al-Baqarah ada keutamaan, Ali Imran. Coba Anda lihat, semua surat itu ada keutamaan. Ya, semua surat itu ada keutamaan. Tapi kadang-kadang orang mempopulerkan hanya Yasin saja, hanya Al-Kahfi saja, hanya Ar-Rahman saja. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ustadz Ibnu Katsir itu selalu memulai pembahasannya dengan menjelaskan keutamaan surat. Misalnya ketika beliau membahas surat Al-Baqarah, dibahas keutamaan surat Al-Baqarah. Ketika membahas Ali Imran, keutamaan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah saya amati, semua surat itu punya keutamaan. Semua surat. Nah, tapi kita seringkali mempopulerkan hanya surat-surat tertentu. Sehingga di Indonesia ini, kalau punya Quran, yang lecek, yang ledeh ya, yang sampai halamannya itu hampir robek, Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, ya, Al-Mulk. Nah, maksud saya, mari kita ubah cara berpikir kita bahwa semua surat itu utama. Sehingga yang harus lecek itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ya, yang harus lecek itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz, ada nggak dalil keutamaan Al-Kahfi? Ada. Emang ada. Ada nggak keutamaan Yasin? Ada. Sohi. Nah, tapi bukan hanya surat-surat tertentu saja. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, di antara hadis yang paling banyak keutamaannya, Al-Fatihah. Ya, lebih dari 32 hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Gitu loh, ya. Nah, kenapa? Karena dia Ummul Quran. Dia itu abstraksinya Al-Quran. Abstrak, ya. Kalau kita nulis tesis, disertasi, bahkan skripsi kan ada abstrak, ya, ada abstrak yang menggambarkan seluruh isi dari tesis itu atau disertasi itu. Nah, kalau kita baca Al-Fatihah, itu abstrak dari seluruh Al-Quran adalah Al-Fatihah. Makanya ayat hadis-hadis tentang Al-Fatihah itu banyak sekali. Nah, jadi kesimpulannya, kalau Anda bertanya apakah Al-Kahfi ada keutamaan? Ya, Sohi. Tapi ingat, bukan hanya Al-Kahfi, seluruh surat punya keutamaan. Bahwa kemarin ada beberapa ayat yang kita kutip dari Al-Kahfi, ya boleh dikatakan karena temanya berbicara tentang aku lebih baik. Nah, di Al-Kahfi itu banyak sekali pesan-pesan gimana kita menjadi orang yang lebih baik, kan gitu. Nah, tapi ketika kita bahas tema yang lain, ya, misalnya tema tentang ini langkahku, bagaimana cara melangkah ke langkah yang diridhoi Allah, boleh jadi surat-suratnya kita ambil dari surat-surat ayat-ayat yang lainnya, bukan hanya Al-Kahfi. Kenapa? Karena seluruh isi Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
menurut Al-Baqarah 185. Quran itu peta kehidupan, GPS terbaik dalam hidup. Ya, dari situ kita tahu mana langkah benar dan mana langkah salah. Itu jawaban saya